tetangga juga gitu. Karena nggak tahu teh ayah tadi bilang gitu. Gila, kayak monyet. I'm happy Kandin karena harus mempunyai kepercayaan diri. Pemirsa, penyandang disabilitas atau difabel kerap dipandang sebelah mata dalam mendapatkan pekerjaan. Sepanjang hidup itu diragukanlah kemampuannya oleh teman-teman. Jujur enggak ya. Kalau pandangan awal dari aku sendiri sih sebenarnya kayak manusia pada biasanya ya, kayak aku juga gitu kan. Cuman mereka emang memiliki kebutuhan yang lebih khusus aja daripada teman-teman yang umumnya. Kebetulan aku punya saudara juga yang mengidap autisme. Bedanya mereka itu kurang dalam berkomunikasi, kurang dalam menyampaikan sesuatu tuh mereka kurang. Karena aku juga punya teman yang autisme juga, jadi kadang suka memberontak, susah diatur, dan ya susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu aja sih. Kalau ditanya bisa atau tidak, jujur enggak ya. Jangankan teman-teman autisme, orang biasa pun nggak semuanya bisa. Karya-karya difabel teman-temanku justru yang lebih bagus karena mereka ini punya lah cara mikir mereka sendiri yang justru itu yang membuat lebih keren lah. Menurutku bukan suatu fenomena yang umum kita dengar atau kita lihat di sehari-hari sih. Jadi penasaran sih, aku pengen lihat karyanya gimana. Halo, nama aku Lutfi Haris, aku penyandang disabilitas autis. Mungkin saya akan coba jelaskan dulu disabilitas dan difabel ya. Perbedaannya di mana? Pertama, disabilitas itu adalah kondisinya, sedangkan difabel adalah orang dengan kondisi disabilitas itu sendiri. Nah, difabel kalau teman-teman lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kata yang ditemukan oleh orang Indonesia sendiri dari different ability. Jadi kalau teman-teman cari difabel dalam bahasa Inggris itu tidak ada. Nah, di Indonesia, difabel sendiri ternyata diciptakan untuk meningkatkan lagi inklusivitas dan empati, menurunkan stigma juga. Hanya saja kalau di undang-undang kita tidak menemukan kata difabel. Yang digunakan adalah penyandang disabilitas. Untuk autisme sendiri, ini adalah istilah yang sering digunakan untuk penyandangnya disebut autistik tadi. Ini adalah gangguan neurologi, jadi gangguan kerja saraf di otak, bukan gangguan psikologi. Gangguan neurologi di otak kawan-kawan autistik kita ini menyebabkan adanya gangguan perkembangan atau disebut juga neurodevelopmental. Jadi masalah di otak berefek kepada perilaku dan perkembangan si anak tersebut. Iya, I'm happy Kandin karena harus mempunyai kepercayaan diri, harus motivasi, harus jadi orang yang pemberani. Hingga nanti lemah angkaku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kau lupa selalu, hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu. Tapi Bu, maaf, emang dulu tuh waktu masih kecil ini emang udah tahu gitu
Atau belum? Enggak ya? Lahir kan normal Lutfi ya, Hmm. normal segala normal. Aman gitu. semua itu ya. Ibu tahu Lutfi umur 2 tahun. Pas ibu lihat di TV ada acara si Pepeng tuh ya, yang jari-jari, gitu tak membahas itu. Ibu sama Lutfi berdua nonton dampak anak otis, tahu nggak otis bukan autis, anak otis. Awas dari ada 8 sumber saya itu kalau anak autis ibu tahunya otis pas ditinggali di teh kenapa sama dengan karakter si Ade biasa mah udah mama bapak udah bisa lah ya biasa pas udah ke tahun setengah 2 tahun nggak ada kata-kata tuh gitu. Ini terjadi sejak dalam kandungan. Jadi ibaratnya ketika baru lahir, kan anak melalui stage perkembangan ya, ada 6 bulan, 6 sampai 2 bulan, 12 bulan. Biasanya ciri khas autisme itu terlihat dalam artian berbeda dengan anak-anak tipikal, itu biasanya di atas usia 16 bulan. Ini tuh waktu TK nggak mau dipoto jadi merem. Nggak mau, takut aja. Orang foto dia paling takut ada kan dulu mah mau foto ada blit ya. Jadi ya nggak mau dipoto aja kita kayak kredit gitu aja kalau mau. Sama emosi yang belum terkendali, belum bisa mengendalikan. Sekarang itu kalau emosi paling susah untuk mengendalikan. Karena gitu, kalau kau tantrum kan dia. Udah jangan mah. Iya nggak apa-apa. Jangan. Aduh, jangan lagi dong. Apa? Jangan dipencet mama. Sorry. Kalau main, Lutfi tidak pernah main keluar. Paling di rumah sama ibu, sama tetehnya, sama teman-teman komunitas. Paling di rumah juga main komputer, main game, main simulator truk. Kalau simulator truk, Lutfi bisa sampai digambarkan itu truk dan diaplikasikan ke bikin t-shirt. Atau main ke sekolah yang dulu itu main ke SMP, sekolah SMA atau ke universitas. Sama Aron. Sama Aron tuh mau ke Jogja. Karakteristik autistik kita lihat dari panduannya. Jadi kalau di Amerika itu pakai namanya DSM-5, kalau di Inggris itu dia pakai ICD. Nah, di sini karakternya di dunia itu ada 3 hal penting. Pertama ada gangguan sosial komunikasi, lalu ada perilaku berulang atau repetitif, dan juga mereka biasanya stereotype ya. Mereka punya minat yang terbatas. Ketiga karakter ini mendorong Lutfi untuk mengembangkan satu kebiasaan, yaitu menggambar. Bagi Lutfi, menggambar bukan hanya menjadi cara untuk mengekspresikan emosinya, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan potensinya hingga meraih berbagai prestasi. Mari kita ikuti perjalanan Lutfi di dunia kesenian ini. Kalau ngegambar mah dari kecil teh udah bisa ngegambar. Di tembok teh semuanya. TK lah ngegambar biasa. Ke SD kan udah jarang pelajaran menggambar. SD ke musik Lutfi. Bisa mindahin dari not yang tadinya pakai angklung bisa langsung ke keyboard. Asal denger aja. Kalau SMP ke nasid, lagu-lagu Islami gitulah. Jadi itu masuk ke SMK jurusannya multimedia. Autistik dan kreativitas itu sangat sering sekali ya di-mention bahwa autistik itu dia punya kecerdasan yang unik. Nah, kenapa mereka bisa punya kecerdasan yang unik? Ini berkaitan erat dengan ciri khas autistik, yaitu mereka fokus, detail, dan repetitif. Jadi mereka minatnya sempit. Ketika minatnya sempit, mereka akan fokus, akan lebih detail. Sehingga kalau mereka menyukai hal-hal berbau kreativitas, mereka akan bisa berpikir out of the box atau anti-mainstream. Nah, tapi apakah semua anak autistik memiliki kecerdasan untuk ke arah kreativitas? Belum tentu. Setiap anak autistik bisa memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena mereka satu payung spektrum, artinya luas. Jadi mungkin ada autistik yang suka olahraga, ada memiliki kecerdasan bahasa dan literasi, atau ada juga ke seni musik, ataupun seni menggambar, ilustrasi, dan lain-lain. Di situ pindah masuk ke ATC itu dites juga. Dua jurusan desain grafis sama musik. Lutfi condongnya
di desain grafis digital. Nah, sama dosennya Kak Firly diarahin ke digital semester 2. Keesokannya, kami menuju Art Therapy Center Widyatama, tempat di mana Lutfi dapat mengembangkan potensinya. Di sini, Lutfi bergabung ke dalam komunitas Sitko yang tak hanya menjadi wadah untuk teman-teman autistik, tetapi juga rumah untuk teman difabel fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Bikin cangkir, dan makin cupcake dan makan sama. Di sini, mereka membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi kreativitas dengan menghasilkan karya seni, desain, dan produk. Lalu, siapakah salah satu sosok yang berperan di balik komunitas inspiratif ini? Saya lengkapnya Puspatriani Agustina, tapi lebih dikenal akrabnya dengan nama Ibu Nenet. Saya sekarang diberi amanah untuk menjadi ketua SIPCO, Creative Business of Difabel Community. Saya melihat potensi besar dan unik dalam diri mereka, sering terabaikan juga, dan betapa pentingnya dukungan serta ruang kreatif untuk mereka bisa berkarya. Oleh karena itu, saya ingin ada wadah yang bisa menampung mereka berekspresi dan menunjukkan kemampuan unik mereka kepada masyarakat. Ini dihubungkan juga dengan misi dan visi SIPCO ya, di mana misinya adalah menjadikan mereka seorang creative planner yang bisa mandiri secara finansial dalam berkarya, kemudian mereka proaktif, sedangkan visi dari SIPCO itu sendiri adalah menjadi komunitas bisnis kreatif difabel yang unggul, berdaya saing, dan mampu memenuhi permintaan masyarakat. Dukungan yang diberikan dan visi besar Sitko menjadi jembatan bagi Lutfi dan teman-teman difabel untuk melangkah lebih jauh. Mereka tak hanya sekadar berkarya, tetapi juga bermimpi besar menjadi bagian dari industri kreatif yang mandiri dan berdaya saing. Lantas, seperti apa mimpi-mimpi itu terwujud dalam produk kreatif yang mereka hasilkan? Mari kita kenal lebih dekat dengan mereka dan hasil karya luar biasa mereka. Kenapa sih Lutfi suka menggambar? Kan aku suka hobi gambar biar happy. Emangnya Lutfi suka gambar yang seperti apa? Gambar binatang, gambar tanaman, gambar karakter, banyak saja. Aku suka pemandangan. Oke, Lutfi, aku boleh minta tolong ditunjukin mungkin karya-karya kamu ke kamera? Ini karya aku. Itu kucing. Ini gambar Arizona Cats. Ya, ini gambar Lulu Dino. Ini ya, ini gambar hook. Flora Fauna. Fauna. Ada 2 seri, hitam dan putih. Oke. Yang satunya mungkin itu apa Lutfi yang dibawa? Oh. Ada nih. Yang aku pilih di acara Hari Disabilitas Internasional nih. Itu 101 wajah tokoh yang aku bikin, yang aku mata kuliahnya tugas akhir. Dan alhamdulillah aku kepilih dari Kemensos di mengadakan acara Hari Disabilitas Internasional 2020. Kalau misalkan aku udah tahu, mimpi Lutfi sebenarnya itu apa? Bekerja mandiri, suka bikin cuan atau menjadi UMKM. Nama aku Nabila Ulfa Siregar, panggil aja aku Bila. Bila adalah seorang anak yang slow learner, jadi mempunyai IQ yang di borderline. Jadi mungkin kalau teman-temannya yang normal itu IQ-nya 100, dia hanya 90. Jadi ya untuk belajar pun perlu lebih lama dilatihnya. Aku pengen tahu, kamu tuh tipe karya yang kayak gimana sih yang kamu suka? Ya gambar sama rajut. Ya itu udah jadi hobi. Terus juga ya itu bikin aku senang, relax, santai, buat isi waktu luang. Bikin karya yang seperti apa? Merchandise, tempat laptop,
Dokter pas ya dan masih banyak lagi. Oke, siap. Dari semua karya yang Bila punya nih, yang paling berkesan buat Bila itu apa? Paling berkesan ya momen boleh saya ceritain sedikit. Bila ini memang sudah punya online shop, tapi pada saat pandemi ya waktu itu kan kita agak kesulitan untuk berkegiatan normal. Tapi justru saat itu alhamdulillah ada produknya Bila yang ternyata memang dibutuhkan pada saat pandemi tersebut gitu. Sekarang kan perlu APD untuk bekerja. Kita bikin APD tapi yang jadinya kesannya fashion gitu. Jadi APD-nya tidak putih polos. Waktu itu saya menawarkan APD ke dokternya Bila, dokter Regi itu ya. Nah, saat itu saya buatkan karena ibu-ibu ya dokternya warna yang pastel soft. Kemudian saya print gambar-gambar bunga Bila untuk penutup kepala, lalu di nikrahnya pakai motif bunga yang kita print itu di bagian tangan atau saku. Nah, ketika saya perlihatkan itu, dokter tersebut ya senang gitu. Wah, bagus, keren nih Bila, aku mau ya, karena kebutuhannya juga saat itu kan banyak, jadi dia langsung pesan beberapa set. Itu alhamdulillah itu rezeki ya Bila, kita di saat pandemi itu sangat berkesan. Aku boleh tahu nggak, kamu tuh mimpinya apa sih? Aku ingin ke Jepang jadi komikus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naftali Ariska Nurrahman. Saya penyandang disabilitas autism. Oke, aku berarti sekarang bersama dengan Naftali ya. Naftali, tadi aku udah lihat beberapa karya kamu. Kamu tuh suka karya yang tipe kayak gimana sih? Saya tipe kanvas ya. Saya pernah bikin sketsa jerapah, desain topi, tumbler, mug, t-shirt, sama payung. Oke, banyak juga ya. Ini karya saya. Temanya desaku indah permai. Ada lagi. Ada lagi, boleh. Ini apa? Bunga oranye. Ya, bunga oranye dengan pola. Nah, dari semua karya yang Naftali pernah buat, yang paling berkesan buat Naftali itu karya apa dan kenapa? Yang paling berkesan adalah saya menggambar kanvas Monas yang bertema menuju Indonesia Emas 2045, karena kanvas tersebut itu sudah dijual kepada Bappenas. Mimpi saya sukses, bisa sukses menggambar dan tidak bergantung pada orang tua saya. Setiap karya yang dihasilkan teman-teman Sitco tak hanya mencerminkan kreativitas mereka, tetapi juga menjadi bagian dari langkah besar menuju kemandirian finansial. Produk-produk ini dipasarkan melalui berbagai UMKM yang mewadahi hasil kerja keras mereka, membuka peluang lebih besar untuk menjangkau masyarakat luas. Jadi kalau di kita, misalkan ada customer yang mendekat ke salah satu produk, ya kebetulan kalau misalkan ke produk Sitco, kita langsung memperkenalkan kalau misalkan ini tuh produk dari teman-teman di Fabel gitu kan. Nah, kita jelasin kalau misalkan dalam satu produknya itu ada kertas yang putih yang sudah berisi storytelling beliau, misalkan ada namanya siapa, terus kemudian terkena sindrom apanya gitu. Terkadang ada yang sampai searching dulu tuh di Google. Mereka tuh pas udah dengar penjelasan dari PT itu langsung interest nggak sih untuk membeli produknya?
pakai. Alhamdulillah sih sejauh ini dari customer langsung interest ya Kak ya, karena mungkin yang pertama mereka langsung merasa berempati gitu kan. Yang kedua mereka interestnya karena mungkin dari setiap produk itu memiliki gambar desain yang beda-beda, setiap anak punya ciri khas gambar masing-masing, jadi tidak akan sama kayak produk di luaran sana. Terus kemudian kan banyak-banyak juga produknya gitu. Tadi aku beli tumbler. Ini dia tumblernya. Apa sih yang membuat kakak tertarik sampai membeli produk tersebut? Yang pertama mungkin karena dari desainnya yang menarik, lalu juga ternyata ini desainnya dari teman-teman difabel, yang menurut saya sendiri ini adalah gambar yang unik dan juga mungkin jarang sekali ya ada tumbler atau mungkin produk yang desainnya itu dari teman-teman difabel. Dan saya juga merasa bahwa mereka memiliki potensi yang baik di bidang desain atau banyak hal lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa produk teman-teman Sitco yang unik dan penuh cerita sukses menarik perhatian dan membangkitkan empati. Kini, mari kita lihat reaksi mahasiswa desain komunikasi visual terhadap karya inspiratif dari teman-teman Sitco. By Keizar Krishna. Keizar, kamu keren Keizar. Berubah sih, aku jadi mikir ternyata mereka bisa berkarya sama seperti teman-teman tanpa difabel juga. Oke, dari segi kafe ya, sebenarnya kan dari ilmu DKV itu mempelajari basic desain, itu ada layout, komposisi, lalu ada warna juga. Jadi dari yang aku nilai tadi semua karyanya sebenarnya cukup memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip desain tersebut, tapi ada beberapa yang masih bisa diperbaiki. Contohnya warnanya kurang kontras. Jadi misalnya tadi yang payung itu kan warna dasarnya warna merah, tapi motifnya itu warna violet biru. Jadi kalau misalnya sekilas merahnya merah terang juga. Jadi kalau misalnya sekilas dilihat pakai mata itu istilah kasarnya kalau dalam DKV bisa bikin mata sakit karena warnanya nggak kontras. Harusnya kalau misalnya merah mungkin dikontrasin, ditemenin warna putih atau warna kuning jadi lebih kontras. Kalau dari yang botol sih sebenarnya udah oke, gambarnya juga lucu, dari segi ilustrasi udah oke. Tapi dari segi warna mungkin yang botol tumbler yang Harry Potter sih warnanya kurang kontras. Tapi nggak terlalu masalah karena botolnya kan warna hitam, jadi warnanya masih kelihatan jelas. Kalau dari yang botol di Winnie the Pooh yang Tiger itu udah oke banget, menurutku udah bagus. Terus udah memenuhi hampir semua prinsip desainnya. Paling dari segi teknis aja sih, printingnya gambarnya masih agak pecah, tapi sisanya udah oke. Untuk awalnya sih enggak ya, karena untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya susah gitu, apalagi untuk hal menggambar gitu. Kaget aja karena mereka bisa membuat suatu gambar yang sangat bagus, dan itu pun satu pencapaian yang sangat luar biasa menurut aku. Dan untuk aku sendiri sebagai mahasiswa DKV juga mungkin belum tentu untuk bisa membuat karya seperti itu gitu. Pandangan aku pastinya berubah ya. Aku nggak nyangka juga sih. Aku kira kayak yang biasa aja, ternyata bagus. Gak boleh meremehkan sih intinya. Menurut aku ya tadi yang karya yang botol minum itu lucu ya, soalnya di botol minumnya itu ada banyak gambar-gambar kan, itu kayak lucu buat anak-anak kecil, itu lucu sih animasinya. Pandangan aku berubah, ternyata mereka bisa lebih dari itu dan mereka juga bisa untuk yang namanya berkarya. Aku pikir kayak mereka paling mungkin bikin karya yang hanya di kanvas gitu atau kayak karya ekspresi diri gitu. Cuman ternyata mereka bisa bikin sesuatu yang ada produknya gitu.
Enggak, masih sama. Justru pandangku makin kuat gitu. Oke, makin kuat itu lebih dari cara bagaimana sih cara mereka berkarya gitu. Justru dari semangat-semangat mereka ya, dari yang bisa dibilang tidak punya, justru itu jadi pematik mereka, semangat mereka buat berkarya seperti itu. Sangat berpeluang justru. Mungkin bukan di industri yang bisa dibilang yang korporat lah ya. Tapi kalau di industri kreatif itu yang sangat disandang-sandang justru. Justru teman-teman aku yang difabel itu justru yang lebih bagus gambarnya daripada kita yang desainer normal. Itu mereka lebih keren gitu, lebih apik gitu. Aku ambil kata menarik. Karena memang cara pikir mereka, cara kerja mereka itu sangat menarik. Aku akan pilih kata unik. Tadi awalnya aku mau pilih kreatif, tapi kreatif itu masih banyak orang-orang di luar sana yang masih bisa kreatif membuat suatu karya. Tapi kalau unik ini, mereka keterbatasan yang membuat suatu karya, dan ketika mereka membuat suatu karya ini, mereka tuh memiliki keunikan sendiri. Jadi hanya dimiliki oleh mereka saja. Menurutku katanya mungkin berani, atau ya berani sih. Aku melihat teman-teman difabel pasti sudah memiliki kendala atau masalah tersendiri yang dihadapi yang bisa dipengaruhi oleh faktor kondisi difabel tersebut. Jadi menurutku dengan mereka berani untuk mencoba berkarya dan bahkan mau belajar biar karyanya bisa sebagus teman-teman yang tidak mengidap difabel yang lainnya, itu menurutku berani sih, sama keren banget. Kalau dibilang satu kata, aku bakal ngomong speechless karena itu luar biasa dan bagus banget. Alasannya karena ternyata di balik kekurangannya mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa bagus banget. Harapan sih besar ya Ibu teh. Soalnya Ibu kan nggak akan ada selamanya. Mau nitip ke siapa? Saudara belum tentu juga ngerti dalam anak spesial ini. Pengennya Ibu teh kerja. Kalau kerja dia bisa, tapi orang lain sekelilingnya itu belum tentu bisa menerima anak spesial. Takutnya nggak bisa kerja, padahal dia bisa gitu, sama dengan yang lain. Mama cuma sayang sama Lutfi, nggak akan habis. Mama nggak akan hidup selamanya. Dan jadi Lutfi harus bisa mandiri, bisa kerja insya Allah. Rezeki pasti ada. Mama sayang Lutfi. Bila itu anak ibu yang hebat ya. Dia harus percaya diri. Kalau Bila itu bisa, dan Bila anak yang rajin, mau belajar. Jadi ibu yakin insya Allah Bila kedepannya akan bisa lebih sukses lagi ya. Kalau bisa Adek punya kesempatan untuk berkeluarga, punya kesempatan untuk mendapat gaji, bisa hidup mandiri, tidak bergantung lagi pada ibu, karena bagaimanapun kita nggak tahu usia orang tua Adek akan sampai kapan. Jadi Adek gunakan keahlian Adek dari hasil kuliah ini untuk bisa berkarya. Karya-karya luar biasa ini adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Mari kita dukung mimpi teman-teman autistik dan difabel dengan mendukung karya mereka dan berbagi inspirasi kepada yang lain. Karena dengan bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh kreativitas. Selamat datang. Udah ya? Udah getar. Kita udah sampai di Bandung. Oke, hai guys. Sekarang kita lagi abis nurunin
Aaron dan Lady di jalanan. Kasih tahu alasannya kenapa. Soalnya kita udah gak mau lagi ada mereka. Oke, mantap Kak. Kasih deh. Hai guys, jadi kita akan menginterview seorang kucing. Jurusan apa, Cing? Semester akhir sih ini bang pokoknya. Lihat, kayaknya mata kurang tidur. Kayak siapa? Lu ya? Jangan gitu. Kamera? Yang kanan ini harus pakai ini juga kan? Tapi gelap. Mau pakai itu aja. Sama. Menurut saya karya mereka sangat keren dan saya sangat Ulang. Oke. Halo Kak, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Halo, nama saya Faisal Faturrahman. Halo, kalau misalkan aku boleh tahu, aku sekarang lagi bareng siapa nih? Aku sama Mama. Kok nih kok putus? Cut. Maaf Ibu. Hai guys. Tiga. Ya semoga. Ya cuma acting doang mah. Ibu saya. Jadi biasa Jangan. Ini pada mau ngopi ya? Ngopi. Berapa nih? Mahal. Cukup uangnya. It's alright.